Halo, saya Besa Putra. Jadi saya kemarin nggak sengaja lihat-lihat lagi playlist film di Mola TV. Kemudian saya ada lihat poster film dengan potret Christopher Walken di situ. Saya sih orangnya simple ya. Saya lihat Christopher Walken, saya langsung klik. Pas baca sinopsisnya, kayaknya film dengan cerita kayak gini belum pernah saya tonton. Dan benar aja, ketika saya tonton, film ini berhasil memberikan something different. Apalagi ini juga berdasarkan kisah nyata. Akhirnya saya nggak nyesel ngeluarin duit 12.500 buat langganan Mola TV untuk sebulan dan nonton film ini. Jadi di video ini saya mau mutusin buat nge-review film yang judulnya Percy. Oh iya, film ini berdasarkan kisah nyata. Jadi buat kalian yang suka nonton film based on true story, mending dengar dulu review ini. Langsung aja kita masuk ke sinopsis. Film ini menceritakan tentang seorang petani bernama Percy Smyser yang dituntut oleh perusahaan pertanian raksasa bernama Monsanto. Karena Percy dituduh udah mencuri hak kekayaan intelektual mereka berupa benih tanaman canola. Karena setelah dicek, tanaman canola yang Percy tanam memiliki kesamaan genetika dengan benih yang perusahaan Monsanto kembangkan dengan modifikasi bioteknologi. Padahal udah turun-temurun, keluarga Percy nggak pernah membeli benih atau bibit dari toko-toko atau perusahaan penjual benih tanaman manapun. Percy dan keluarganya punya tradisi untuk menyimpan benih-benih unggul yang akan mereka gunakan untuk ditanam kembali. Jadi karena itulah Percy bingung dengan tuntutan dari perusahaan besar itu, mengingat Percy ini cuman orang kecil yang sehari-hari nyari nafkah dengan bertani menggunakan teknik penyimpanan benih tradisional. Tapi pada akhirnya, dia malah disebut-sebut sebagai pencuri oleh perusahaan raksasa ini. Percy bersikeras mempertahankan dirinya sebagai orang yang gak bersalah, karena bisa aja benih dari lahan perusahaan tersebut terbawa oleh angin sehingga berakhir di lahannya. Karena faktor alam udah biasa terjadi di ladang pertanian. Dari situlah dimulai pertarungan antara orang kecil kayak Percy melawan Monsanto, perusahaan pertanian raksasa yang menguasai hampir seluruh industri pangan di dunia. Itu dia kurang lebih sinopsisnya. Kisah nyata ini terjadi di Kanada, dan memang kalau di negara luar itu, sebuah paten atau sebuah hak kekayaan intelektual sangat-sangat dihargai banget. Siapa yang nyangka kan, karena sebuah bibit bisa jadi perkara. Kasus Percy ini jadi salah satu kasus viral loh di tahun 98. Oke, langsung aja kita masuk ke review. Yang bikin film Percy menarik adalah proses hukum yang diperlihatkan di film ini. Percy yang rakyat kecil yang cuman didampingi sama pengacara biasa, tentu aja nggak sebanding kalau ngelawan pengacara kondang yang disewa sama perusahaan dengan cuan yang unlimited. Karena keberanian Percy yang melawan dengan keterbatasannya, akhirnya Percy mendapatkan dukungan dari banyak pihak, termasuk aktivis lingkungan dan dari sesama petani. Karakter Percy diperanin sama Christopher Walken, aktor yang pernah menang piala Oscar, orang yang juga main di film Catch Me If You Can bareng Leonardo DiCaprio. Kemudian sosok pengacara yang mendampingi Percy diperanin sama Zach Braff. Lewat performa mereka berdua, skrip dari film ini terasa diangkat dan terasa hidup banget. Belum lagi performa Christina Ricci yang berperan sebagai aktivis lingkungan yang ngebela sosok Percy, ngeblend banget dengan Christopher Walken ketika mereka adu akting. Dari sisi pemain, film ini harusnya udah layak ditonton. Disutradarai sama Clark Johnson, orang yang juga mendirect beberapa film dan TV series yang gak asing kayak SWAT dan The Wire. Story dari film ini memang benar-benar membuat sedikit geram ketika memperlihatkan sulitnya menjadi wong cilik untuk berhadapan dengan perusahaan besar. Entah kenapa nonton film ini kayak hati kita juga dilibatkan gitu. Empati kita dimainin, emosi kita diledak-ledakin. Menurut saya, ini film tentang keadilan dan tentang perjuangan. Sebagai penonton, saya jadi terinspirasi dari sosok Percy, bahwa kita harus bertahan untuk memperjuangkan sesuatu yang kita yakini benar. Percy yang pantang menyerah untuk mempertahankan haknya, membuat orang-orang lain bergerak. Pada akhirnya, orang-orang bersatu membela Percy. Itu kelihatan banget kalau solidaritas memang merupakan ciri dasar manusia. Gak bisa dibantah udah. Karena tanpa solidaritas, manusia akan kehilangan kemanusiaannya. Orang kecil kayak Percy pasti bakal hancur ngelawan si raksasa ini. Tapi karena kebersamaan inilah mereka jadi saling menguatkan dan saling dukung. Intinya film ini punya story yang kuat banget. Kemudian di sisi sinematografinya, film ini kebanyakan diambil dengan wide angle karena mau menampilkan panorama alam dengan ladang luas dan langit Kanada yang bagus dengan color gradingnya yang lembut banget.
Terus yang jadi kebiasaan saya adalah kalau tertarik dengan satu kisah nyata yang saya tonton dari sebuah film, saya bakal cari ceritanya lebih lanjut di internet. Saya pengen tahu lebih banyak tentang sosok Percy. By the way, ternyata seminggu setelah film ini dirilis, sosok asli Percy Smyther meninggal dunia. Semasa hidupnya, setelah kasus itu, Percy tetap aktif memperjuangkan hak-hak petani. Ternyata masih banyak orang-orang keren di dunia ini yang belum saya ketahui, dan kebanyakan saya jadi tahu lewat film based on true story kayak gini. Kalau kalian penasaran, kalian tonton aja di Mola TV. Banyak juga film-film keren lainnya yang bisa kalian streaming di sana. Mungkin itu aja buat konten review kali ini, dan untuk film Percy, saya kasih skor 4/5. Kalau kalian suka dengan konten kayak gini, silakan subscribe dan di-share. Saya Abay Saputra, to be continue. Jangan bosan jadi orang baik.